Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, ketika jari telunjuk tangan kanan Xiaoyan diletakkan di penghalang langit, kekuatan yang terkumpul di jari telunjuk Xiaoyan meledak dalam sekejap, dan kecemerlangan yang tak tertandingi menyembur keluar. Pada saat ini penghalang ke langit dengan cepat meleleh ke sekeliling. Xiaoyan akhirnya menerobos penghalang ke langit. Setelah menembus penghalang langit, dunia yang lebih luas muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan menerobos penghalang ke langit dan akhirnya memasuki dunia yang luas. Xiaoyan tahu bahwa dunia di depannya adalah surga kedua. Di surga kedua ada juga prasasti batu besar, dan di prasasti batu besar 3 karakter terukir. Wang Qingtian. Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa nama surga kedua adalah Wang Qingtian. Namun Xiaoyan tidak berniat untuk tinggal di surga kedua. Tujuannya adalah surga ketiga. Karena itu dia tinggal di surga kedua untuk sementara waktu. Dan ketika kekuatan keempatnya kembali ke kondisi puncak lagi, mereka memutuskan untuk membuka jalan ke langit lagi dan memasuki surga ketiga. Xiaoyan segera membuka jalan ke langit, dan ketika mereka hendak memasuki jalan ke langit, teriakan dingin tiba-tiba datang dari udara. Memasuki Wang Qingtian, kamu bahkan tidak menyapa. Apakah kamu ingin pergi? Saat suara dingin jatuh, semburan asap putih tiba-tiba muncul di atas tablet batu besar, dan kemudian seorang pria berambut putih muncul perlahan. Pria itu berpakaian putih, rambut dan alisnya juga putih, dan bahkan kulitnya pucat. Pria itu tampak sangat aneh. Melihat pria berambut putih di depannya, Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Pria berambut putih itu tersenyum dan berkata, "Aku adalah penguasa dan penjaga Wang Qingtian, dan namaku juga adalah Wang Qingtian." Xiaoyan lalu bertanya dengan ringan, "Apa yang kamu mau?" Wang Qingtian tersenyum dan berkata, "Pertama, kamu datang ke tempatku dan tidak menyapaku, yang melanggar tabuku. Kedua, kamu adalah anggota protos penciptaan, yang melanggar tabu Jiu Zhongtian. Ketiga, kamu adalah orang yang disebutkan oleh guru besarku untuk dibunuh. Karena itu, aku ingin kamu tinggal di surga kedua selamanya." Mengetahui tujuan dari Wang Qingtian, ekspresi Xiaoyan berubah menjadi sangat dingin. Sekarang dia sudah tahu bahwa karena dia adalah anggota dari protos penciptaan, guru besar sudah memiliki keinginan untuk membunuhnya. Xiaoyan merasa bahwa mungkin ada kebencian yang mendalam antara protos penciptaan dan penguasa agung. Jadi penguasa agung memiliki keinginan untuk membunuh protos penciptaan. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Sebelum memutuskan untuk membunuhku, sebaiknya kamu memikirkan nasibmu. Chang Shengtian, dia telah dihancurkan olehku. Jika kamu ingin dihancurkan olehku juga, kamu bisa datang. Aku telah menjadi penguasa Chang Shengtian. Dan aku tidak keberatan menjadi penguasa Wang Qingtian juga." Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, wajah Wang Qingtian berubah terus-menerus. Dia hanya memiliki kepastian 50% bahwa dia bisa membunuh Xiaoyan. Yang berarti bahwa Xiaoyan juga memiliki kapasitas untuk 50% membunuhnya. Risiko ini terlalu besar. Haruskah dia mengambil tindakan atau membiarkannya pergi? Setelah merenung sejenak, Wang Qingtian berkata dengan ringan, "Baiklah. Aku akan melepaskanmu." Xiaoyan mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih." Xiaoyan memegang Xun-Er di tangan kirinya dan Lin-Er di tangan kanannya. Baru saja akan berjalan menuju jalan menuju langit. Namun pada saat ini, Jian Tian tiba-tiba berkata, "Namun, aku punya syarat." Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Wang Qingtian tidak akan semudah itu melepaskannya. Dia segera bertanya, "Syarat apa?" Wang Qingtian tertawa dan berkata, "Aku tahu kamu memiliki harta yang disebut pedang dewa dan iblis. Aku menginginkan benda itu." Pedang dewa dan iblis. Mendengar ini Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana jika aku tidak memberikannya?" Wang Qingtian tersenyum dan berkata,
Ini adalah wilayahku, dan aku tidak dapat mentolerir kamu tidak memberikannya. Aku bertekad untuk mendapatkan pedang para dewa dan iblis ini. Xiaoyan berkata dengan marah. Baiklah, pada akhirnya kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Jika itu masalahnya, maka aku harus membunuhmu juga. Wang Qingtian tersenyum dan berkata, di wilayahku, kamu berani begitu sombong. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Liu Xiaohui, ayo pergi bersama. Xiaoyan segera berteriak pada Liu Xiaohui dan kemudian mereka bergegas menuju Wang Qingtian. Melihat Xiaoyan dan Liu Xiaohui bergegas, senyum jahat muncul di wajah Wang Qingtian dan dia tiba-tiba berteriak keras di sini. Langit dan bumi. Saat teriakan itu jatuh, cahaya keemasan tiba-tiba berkedip. Cahaya emas dan cetakan saling bersilangan. Segera sinar cahaya dua warna terjalin menjadi jaring cahaya besar di bawah tudung Xiaoyan dan Liu Xiaohui. Jaring besar itu sangat aneh. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Liu Xiaohui, mereka tidak bisa lepas dari jaring besar. Ekspresi Xiaoyan berubah dan dia berjuang keras, tetapi dia terkejut menemukan bahwa semakin dia berjuang, semakin erat jaring besarnya. Liu Xiaohui melemparkan beberapa pukulan ke jaring, tetapi itu sama sekali tidak berguna dan itu tidak berhasil sama sekali. Wang Qingtian tertawa dan berkata, hahaha, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membebaskan diri. Kamu harus menerima takdirmu. Sebelumnya aku membiarkanmu pergi, tetapi kamu tidak pergi. Sekarang kamu ingin pergi, tetapi kamu tidak bisa. Melihat Xiaoyan dan Liu Xiaohui terjebak, kulit Xun berubah drastis dan dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Melihat Xun yang seperti peri di depannya, Wang Qingtian menampar bibirnya dan api menyala di matanya. Dia tidak pernah dekat dengan seorang wanita selama bertahun-tahun dan sekarang melihat Xun yang cantik, Wang Qingtian tersenyum dan berkata, aku menginginkanmu. Jika kamu berjanji untuk mengikutiku mulai sekarang, aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimana menurutmu? Wajah Xun menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, tidak tahu malu. Wang Qingtian berkata sambil tersenyum, kamu benar, aku tidak tahu malu. Aku akan menunjukkan kepadamu sebentar lagi. Namun jika kamu tidak berjanji padaku sekarang, aku akan segera membunuh mereka. Jaring surga dan bumi mulai mengencang dengan cepat. Sinar cahaya emas dan perak telah menembus ke dalam daging dan darah Xiaoyan dan Liu Xiaohui. Lalu darah terus mengalir keluar dari tubuh kedua orang itu. Lin bergegas maju dan memarahi Wang Qingtian. Kamu bajingan, jangan menggertak ibuku dan ayahku. Hei bocah kecil, menyingkirlah. Wang Qingtian mengeluarkan pukulan pada Lin Hahaha, tempat ini adalah milikku. Wanita cantik, ikuti aku dengan patuh. Aku belum mencicipi selera wanita selama bertahun-tahun. Wang Qingtian tertawa tanpa malu-malu dan segera bergegas menuju Xun. Sekarang Xiaoyan dan Liu Xiaohui terjebak. Xun hanya memiliki kekuatan Xian Jijun. Dia jelas bukan lawannya. Xun sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan dengan cepat melangkah mundur. Pada saat ini Lin bergegas dengan pedang dewa dan iblis di tangannya, tetapi kekuatan Lin terlalu jauh dari Wang Qingtian. Bahkan jika Lin memiliki pedang dewa dan iblis di tangannya, itu bukan lawan dari Wang Qingtian. Setelah beberapa putaran, Lin meledak lagi. Melihat bahwa Xun dan Lin berada dalam krisis, mata Xiaoyan terbelah. Pada saat ini, potensi di tubuhnya meledak. Cahaya keemasan berkelap-kelip di tubuhnya, dan baju besi para dewa penciptaan mulai menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan juga mulai meletus di dahinya. Garis klan dari Protos penciptaan dengan cepat muncul di dahinya. Kemunculan pola klan Protos penciptaan membuat aura Xiaoyan langsung melambung tinggi. Pada saat ini, lengan kiri, kanan, dan kaki kiri dan kaki kanannya meledak dengan cahaya merah terang. Lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan Venmo semuanya meletus pada saat ini. Selain itu, api aneh di tubuhnya juga dimuntahkan dan dia mulai membakar Tianhua Luoding dengan panik. Dalam waktu singkat, Xiaoyan menampilkan berbagai kekuatan seperti armor pertempuran penciptaan, pola klan Protos penciptaan, tubuh iblis pembakaran, api alien, dan lain-lain. Xiaoyan berteriak kepada Lin Lin pejamkan aku pedang dewa dan iblis. Lin segera melemparkan pedang dewa dan iblis ke arah Xiaoyan.
Melihat Lin Er melemparkan pedang para dewa dan iblis, Wang Qingtian segera berhenti mengejar Xun Er dan mengejar pedang para dewa dan iblis. Dalam sekejap Wang Qingtian menangkap pedang para dewa dan iblis, meraihnya dengan kedua tangannya dan berteriak dengan bangga. Hahaha, pedang dewa dan iblis adalah milikku. Namun saat tangannya menyentuh pedang dewa dan iblis, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari gagangnya dan telapak tangannya tiba-tiba terasa seperti terbakar, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Dia buru-buru melepaskan pedang dewa dan iblis dan melihat telapak tangannya, darah menetes dari telapak tangannya dan bau terbakar meresap. Pada saat pedang dewa dan iblis terbang melalui kehampaan dan terbang menuju Xiaoyan. Xiaoyan perlahan memegang pedang dewa dan iblis di tangannya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang dewa dan iblis pada saat ini. Tangan kanan Xiaoyan bergetar. Dengan kilatan cahaya pedang, Xiaoyan langsung memotong Tian Luoding menjadi beberapa bagian. Tian Luoding dikatakan sebagai harta terberat dan tidak dapat dipecahkan di dunia. Tetapi di depan pedang dewa dan iblis, jaring tanah surgawi dapat dengan mudah dipotong menjadi beberapa bagian. Melihat bahwa jaring langit dan bumi rusak, Wang Qingtian merasa heran sekaligus menyesal. Sulit baginya untuk percaya bahwa jaring surgawi memiliki kehancuran seperti ini. Xiaoyan mengenakan armor pertempuran penciptaan, memegang pedang dewa dan iblis. Kedua tangannya adalah tubuh iblis pembakaran, ditambah pola klan ras dewa penciptaan dan 23 jenis api yang berbeda. Pada saat ini dia telah menjadi sangat kuat. Dia segera terbang menuju Wang Qingtian dan berteriak, "Wang Qingtian, kamu bisa mati sekarang." Melihat kekuatan Xiaoyan, Wang Qingtian tidak berani melawan dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Xiaoyan tertawa keras. "Hahaha, Wang Qingtian, bukankah kamu sangat mengesankan barusan? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Namun, jika kamu ingin melarikan diri sekarang, sudah terlambat." Merasakan betapa kuat dan menakutkannya Xiaoyan, Wang Qingtian penguasa suatu hari mati-matian melarikan diri ke kejauhan pada saat ini. Dominasi dunia. Melihat Wang Qingtian melarikan diri, Liu Xiaohui mengepalkan tinjunya dan menabrak Wang Qingtian. Wang Qingtian langsung tenggelam oleh tinju yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang udara yang tak tertandingi mengamuk dengan liar. Wang Qingtian langsung meledak. Xiaoyan bergegas langsung ke arah Wang Qingtian. Tinju kanannya mengepal erat. Kekuatan lengan kanan Burning Demon meledak dan cahaya merah menyilaukan menerangi seluruh dunia. Buam! Xiaoyan mengangkat lengan kanan Burning Demon dan membantingnya ke belakang Wang Qingtian. Wang Qingtian menjerit dan seteguk darah menyembur keluar. Xiaoyan berteriak keras dan kaki kanan Burning Demon segera bergegas ke atas kekuatan besar dan agung dengan cepat berkumpul di atas kaki kanannya. Xiaoyan menendang dunia bawah Wang Qingtian dengan keras. Alasan mengapa Xiaoyan menyerang dunia bawah Wang Qingtian adalah karena Wang Qingtian memiliki niat buruk terhadap Xun Er. Jadi Xiaoyan menghukumnya seperti ini. Pada saat ini Xiaoyan mengenakan baju besi ciptaan, memegang pedang para dewa dan iblis, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Xiaoyan mengangkat pedang dewa dan iblis dengan kedua tangannya, kemudian menebas. Wang Qingtian menggerakkan tubuhnya dan menghindar dengan cepat. Pedang Xiaoyan telah mencapai puncak ilmu pedang. Hanya sedikit orang di dunia yang bisa lolos dari pedang ini. Pada saat ini, Wang Qingtian sudah terluka parah. Jadi Wang Qingtian tidak dapat melarikan diri. Pedang itu menembus jantung Wang Qingtian. Darah berceceran di seluruh langit, mewarnai setengah dari langit menjadi merah. Segera setelah itu, pedang dewa dan iblis di tangan Xiaoyan menari dengan liar, menyelimuti langit menuju Wang Qingtian. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh Wang Qingtian dan tubuh Wang Qingtian langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Penguasa Wang Qingtian dengan mudah disingkirkan oleh Xiaoyan. Setelah Wang Qingtian dihilangkan, embrio lapisan kedua surga segera menjadi benda tanpa tuan. Melihat janin alam di depannya, Xiaoyan merasa menang kali ini, terlalu mudah dan terlalu beruntung. Setelah melihat kekuatan kuat Xiaoyan, Wang Qingtian benar-benar menyerah dan memilih untuk melarikan diri. Xiaoyan hendak menaklukkan janin alam lapisan kedua. Dia telah menerima lapisan pertama janin alam, lapisan janin alam kedua, janin alam benua Ki asal, dan janin alam benua Daoqi.
Xiaoyan sudah memiliki 4 janin alam, yang berarti Xiaoyan sekarang menjadi penguasa 4 alam. Xiaoyan tiba-tiba memiliki ide di hatinya, jika dia menaklukkan semua janin alam Jiu Zhongtian, maka tidak terbayangkan sejauh mana dia akan melawan langit. Tentu saja dia hanya bisa memikirkannya, dengan kekuatannya saat ini adalah mimpi bodoh untuk mendapatkan semua janin alam Jiu Zhongtian. Xiaoyan dan keempatnya beristirahat sebentar di lapisan kedua surga, dan kemudian mereka memasuki jalan menuju langit. Jalan menuju langit dari lapisan kedua dan ke lapisan ketiga juga penuh dengan bahaya. Tetapi dengan pengalaman sebelumnya, mereka dapat menghindari beberapa bahaya dengan cepat. Mereka melewati serangkaian level berbahaya, tetapi untungnya kali ini tidak ada ujian sesat seperti penghalang ke langit sebelumnya. Mereka berhasil memasuki surga ketiga. Xiaoyan sudah memiliki pemahaman tertentu tentang surga ketiga ini. Xiaoyan telah mengetahui bahwa surga ketiga ini disebut surga cinta. Dan pemiliknya adalah surga cinta yang disebutkan oleh peri tak berperasaan. Peri tak berperasaan sebenarnya adalah penjelmaan dari peri tanpa hati. Bagaimanapun, peri tak berperasaan sangat menyedihkan. Dia hanya boneka dari peri tanpa hati. Semua yang dilakukan peri tak berperasaan sebenarnya adalah jedalang dari 3 surga Jiang Qingtian. Jiu Zhongtian adalah penyebab sebenarnya, karena itu Xiaoyan harus menemukan dia untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja selain mencari Jiu Zhongtian untuk menyelesaikan masalah, ia juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menemukan Fenmo, menemukan kepala Fenmo dan dada Fenmo, dan membantu Fenmo untuk mengatur ulang tubuh Fenmo. Xiaoyan dan Liu Xiaohui segera pindah secara terpisah, satu ke barat dan yang lainnya ke timur, pergi secara terpisah untuk menemukan lokasi Burning Demon. Xiaoyan dan Liu Xiaohui memiliki informasi satu sama lain. Begitu siapapun yang menemukan Fenmo terlebih dahulu, mereka akan saling memberitahu melalui informasi kontak mereka. Xiaoyan membawa Xun'er dan Lin'er untuk mencari tanpa tujuan di langit lapisan ketiga. Langit 3 lapis itu luas dan tak terbatas. Mereka ingin menemukan laut pembakaran iblis di dalam waktu singkat. Melihat bahwa periode 20 tahun semakin dekat, Xiaoyan merasa cemas. Pada saat ini, garis merah di tubuhnya hampir mencapai posisi jantungnya, dan mungkin tidak akan lama sebelum itu, garis merah akan mencapai hatinya. Pada akhirnya, Xiaoyan dan Liu Xiaohui bersatu kembali, dan tidak ada yang memperoleh apapun dari tindakan ini. Mereka segera memutuskan untuk mencari bersama. Namun tepat pada saat hari ini, sebuah berita mengejutkan muncul di sana. Berita itu mengatakan, laut iblis yang membakar wilayah Tabu. 100 hari hujan darah, iblis pembakaran akan datang. Xiaoyan akhirnya mengerti arti kalimat itu melalui pertanyaan. Arti kalimat itu adalah bahwa laut iblis yang terbakar adalah area tabu di surga ketiga, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Namun baru-baru ini sering terjadi penglihatan di laut iblis yang membara, dan juga telah turun hujan darah. Setelah itu 100 hari iblis pembakaran akan lahir. Xiaoyan segera menanyakan tentang lokasi laut iblis yang membara dari para praktisi di surga lapisan ketiga. Ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan dan yang lainnya akan membakar laut iblis, para praktisi itu memandang mereka dengan heran. Dan kemudian semua berkata tidak tahu. Xiaoyan bertanya tentang banyak orang, tetapi mereka tidak tahu tempat Fenmo. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk menemukannya sendiri. Xiaoyan dan yang lainnya terbang jauh ke barat. Tiba-tiba sebuah suara datang dari hutan di bawah. Suara itu sangat tidak menyenangkan tetapi sepertinya familiar. Aku adalah naga dari timur, berjalan di tengah hujan pedang. Energi pedang melengking lewat, dan senjata ajaib di langit lewat. Aku hanya menggeretakkan gigi, dinginku dan menjawab dengan 2 peluit panjang. Oh. Semakin Xiaoyan mendengarkan, semakin dia merasa akrab. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia tahu siapa yang bernyanyi. Xiaoyan segera bergegas menuju hutan di bawah bersama Liu Xiaohui, Xun'er dan Lin'er. Di hutan di bawah, pohon-pohon menjulang tinggi, menutupi langit dan matahari. Masing-masing pohon setinggi 100 kaki. Di hutan bunga dan buah eksotis, bahan alami dan harta duniawi dapat dilihat di mana-mana. Ada juga banyak binatang langka dan kuno. Jika Xiaoyan dan yang lainnya datang ke sini untuk berburu harta karun, mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi Xiaoyan benar-benar tidak ingin untuk memburu harta karun saat ini. Dia hanya ingin mencari sumber lagu itu. Setelah mencari di hutan untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah ngarai.
Ngarai ini besar dan dalam, dan energi spiritual surga dan bumi di dalamnya juga sangat kaya. Tempat seperti itu paling cocok untuk pengasingan. Benar saja, mereka menemukan beberapa gubuk jerami dan 3 orang yang dihuni manusia di kedalaman ngarai. Tepatnya seorang malaikat, seekor naga, dan seorang anak. Ketiga orang itu ternyata adalah Jiubai, Mengyao, dan putri mereka. Sejak pertempuran hari itu, setelah semua orang bubar, Xiaoyan tidak punya kabar tentang Jiubai. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mereka di sini. Ketika Jiubai melihat Xiaoyan, dia langsung berteriak girang. Dia langsung bergegas ke depan Xiaoyan dan memeluk Xiaoyan dengan erat. Sudah beberapa tahun sejak keduanya berpisah hari itu, pada saat ini keduanya bertemu lagi, dan mereka berdua memiliki banyak perasaan satu sama lain. Ketika Jiubai mendengar tentang pengalaman dan pertempuran Xiaoyan selama bertahun-tahun, Jiubai merasa senang. Ketika Xiaoyan mendengar tentang petualangan Jiubai selama bertahun-tahun, Xiaoyan juga sangat terkejut. Putri Jiubai dan Mengyao disebut Xiaomeng. Sekarang Xiaomeng telah tumbuh menjadi malaikat kecil yang sangat lucu. Dia seusia dengan Lin Er, jadi keduanya bermain satu sama lain. Segera setelah itu mereka bertemu. Selama bertahun-tahun, Jiubai juga memiliki beberapa petualangan, dan kekuatan Jiubai saat ini telah mencapai ranah dewa pertempuran. Ini membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak percaya. Dia melewati banyak kesulitan untuk mencapai dewa pertempuran. Tetapi Jiubai mencapai dewa pertempuran dengan mudah. Xiaoyan menanyakan alasan kepada Jiubai, tetapi Jiubai selalu ragu dan menolak untuk mengatakannya. Xiaoyan tidak lagi bersikeras, seluruh ngarai dipenuhi dengan tawa, menghadirkan suasana damai. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.